Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran konsep dasar matematika. Saat ini kita akan belajar terkait dengan perluasan nilai tempat desimal. Nah, perlu diperhatikan bahwa desimal itu berasal dari kata dekom ya, yang artinya adalah 10. Nah, penggunaan 10 itu diduga, ini hanya duga-duga atau perkiraan, dikarenakan jumlah dari jari kita, baik tangan ataupun kaki, itu jumlahnya 10. Maka 10 dijadikan dasar atau lambang dasar atau digit ya. Sistem numerasi didasarkan 10 karena 10 sebagai acuan pokok dalam melambangkan atau menyebut bilangan. Nah, kemudian di sini akan disampaikan bahwa di bagian bentuk desimal ya, itu ada, atau bentuk bilangan itu ada yang posisional. Jadi misalnya 12, 345 dan seterusnya. Itu bentuknya standar ya. Jadi berbentuk standar. Tapi ketika dibuat dalam perpangkatan 10, maka disebut dengan bentuk panjang atau expanded form. Jadi misalnya 23, nah ini ya, 23 ini berarti dia standar ya. Nah, tapi kalau yang 2 kali 10 tambah 3 ini namanya expanded atau bentuk panjang. Begitupun juga dengan 2749. Jadi dari 2 kali 1000 tambah 7 kali 100 tambah 4 kali 10 tambah 9. Nah, yang ini itu adalah bentuk panjang ya. Kemudian itu juga sama. Nah, dalam bentuk panjang itu ternyata ada yang dibuat dalam bentuk eksponen. Jadi misalnya 0,325 maka 3 kali pangkat negatif 1, negatif 2, 5 kali 10 pangkat negatif 3. Ini bentuk-bentuk penulisan bilangan ya. Nah, sekarang kita sampai ke pecahan ya. Walaupun sebelumnya sudah pernah disinggung terkait dengan bilangan rasional, tapi saat ini kita perlu sampaikan lagi bahwa jika ada P per Q ya, kemudian dia dikatakan pecahan biasa. Ini maaf nanti diralat ya. Itu jika P tambah Q itu Q tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian misalnya, apakah 12/5 itu pecahan biasa? Ya, pecahan biasa karena 5 ditambah 12 ya. Kemudian 5 itu tidak sama dengan 0. Maksudnya di sini 5 ditambah 12 ya, di mana Q-nya sendiri itu tidak sama dengan 0. Nah, nanti sebenarnya ciri-cirinya ada di sini sih. Kayak gitu ya. Nah, itu namanya pecahan biasa. Kemudian untuk 12/5 itu bukan pecahan sejati. Kenapa? Karena 12 atau ini ya, pembilang itu lebih besar dari penyebut. Maka tidak dikatakan pecahan sejati. Nah, dikatakan pecahan campuran. Kenapa? Karena bisa ditulis dalam bentuk 2/5 ya. 12 dibagi 5 itu sama dengan 2 sisa 2. Maka jadinya adalah 2/5. Nah, kemudian di dalam bilangan desimal itu ada dua hal. Yang pertama adalah desimal berakhir, yang kedua desimal berulang atau periodik. Yang dinamakan desimal berakhir itu apa? Ya, bisa dinyatakan dalam bentuk A per 2 pangkat M, 5 pangkat N.
Sebenarnya semua bilangan apa ya istilahnya pecahan yang bisa dibuat dalam bentuk ini maka dia nanti akan apa ya desimal berakhir. Ketika dibuat desimal itu dia tidak panjang gitu loh, tidak maksudnya dia akan terputus ada rantai putusnya sini ya. Tapi kalau berulang, nah ini ada seterusnya, ini nggak akan lanjut. Nah biasanya kita untuk mencari bentuk desimal itu pakai orogapit ya, misalnya 1/4, berarti kan ini 1/4 gini kan, 1 dibagi 4 kan 0, 0 kali 4 di sini, maka ini kasih koma, ini 10 kan gini, 2 kali 4 8, dikurangkan masih 2, oke, belum bisa maka tambahi 0, maka jadinya 25, 5 kali ini 20, sama dengan 0. Nah, ini kan selesai sampai sini. Kalau dibuat 2 pangkat M ini berarti bisa 1/4 itu 2 pangkat berapa sih? 2. 5-nya pangkat 0, ya berarti 1/4. 5 pangkat 0 kan 1, berarti 1/4. Nah, karena bisa dibuat bentuk A per A pangkat M kali 5 pangkat N, maka di sini desimalnya berakhir. Tapi ketika dia tidak bisa digunakan, nah ini kan 2/3 itu kan tidak bisa ketika dibuat 2, oke. Tapi ini 2 pangkat berapa, ini 5 pangkat berapa biar jadi 3, kan tidak bisa. Nah, maka nanti hasil desimalnya akan berulang. Nah, bagaimana ketika ada sebuah desimal yang berakhir atau berulang ya, itu mau dibuat pecahan. Nah, kalau misalnya dia berakhir sudah gampang ya, misalnya 0,75 berakhir kan, maka 75/100 tinggal disederhanakan, berarti berapa? 3/4 kan seperti itu, ini udah. Tapi bagaimana kalau dia berulang, jadi ada titik-titiknya 0,666 dan seterusnya, bagaimana pecahannya? Apakah kita pakai 6, 6, 6, 6 per misalnya berapa, 1000 atau berapa gitu, nah ini kan tidak akan ketemu, maka ada tekniknya ya. Jadi ketika ada contoh 0,8, nah ini diubah mau dibuat pecahan, maka ini katakanlah kita X ya, X sama dengan 0,888 ini kan, kemudian kalikan 10, ketika kalikan 10 berarti kan komanya jalan 1. Nah ini X dari mana? Dari diketahui. Setelah itu kita kurangkan. Nah, 10 dikurangi 1, 9. Ini kan habis kan? Habis. Habis semua, masih 8. Ya udah, X sama dengan 8/9. Nah, ini cara menentukan pecahan dari desimal yang periodik ya, atau berulang. Nah, sekarang ke bentuk ilmiah. Bentuk ilmiah ini semuanya sudah pada tahu bahwa bentuk ilmiah itu biasanya dikatakan dalam 10 pangkat berapa. 5,697 itu ya kali 10 pangkat 3 ya, dibuat desimal kali 10 pangkat berapa. Kemudian kalau ini bisa dikatakan 5 kali 10 pangkat negatif 1. Kalau ini tinggal dia jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 4,5 kali 10 pangkat negatif 6, karena komanya maju ya kalau ke sini ya. Nah, jadi kan 4,5 kali negatif 6 berarti 1 dan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komanya di sini. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan sama. Kemudian desimal yang memuat sederetan angka cukup panjang. Nah, ini boleh dipendekkan atau kita katakanlah pembulatan ya. Misal ini 27.654,64735. Pertanyaan yang pertama, satuan terdekat. Nah, yang dimaksud dengan satuan terdekat berarti kita melihatnya di mana kalau satuan terdekat? Iya, melihatnya itu kalau satuan terdekat berarti kan dia yang
di belakang koma itu ya. Tempat satuannya harus tahu dulu. 2,7,6,5,4,6,4,7,3,5. Ini kan satuannya di sini. Nah, satuan terdekat berarti satuan ini mau apa ya? Istilahnya dibulatkan sampai satuan terdekat. Nah, maka kita lihat yang di belakangnya ini. Ya kan? Nah, ini kan ketentuan ketika pembulatan itu kalau lebih dari sama dengan 5 itu ditambahkan 1, tapi kalau kurang dari 5 berarti dia 4, 3, 2, 1 ya, itu kan ditambahkan 0 ya. Nah, karena ini 6 berarti kan dia tambah 1. Nah, maka ke sini ini ditambahkan 1. Berarti jadinya 27.655. Nah, ini ke satuan terdekat, maka lihatnya di satuan inilah yang dibulatkan. Terus yang kedua, itu adalah puluhan terdekat. Kita lihat puluhannya itu berarti di mana? Kita hapus dulu ya. Nah, ini saya tulis ulang. Puluhannya itu kan ada 4 ya. Di sini kan, ini puluhan. Ya. Ketika kita melihat puluhannya berarti di 5 ini ya. Nah, maka kita lihat di satuannya. Nah, ini kan 4 ya. Kalau 4 berarti kan jadinya 0. Nah, maka ketika dibuat di puluhan terdekat akan menjadi 27.650. Kenapa? Karena 4 ini kan jadi tambah dijadikan 0 ya. Bukan tambah 0 tapi jadikan 0. Jadinya dia 4-nya mendekati 0. Berarti kan 50. Sekarang satu tempat desimal. Nah, yang namanya satu tempat desimal berarti belakang koma satu angka. Kalau belakang koma satu angka berarti yang dilihat adalah yang sini. Berarti ini adalah 276554,6. Kenapa? Karena ini 4 itu kan tadi yang mendekati 0. Perseratusan. Nah, perseratusan itu di mana? Kalau ini puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan, ini per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Ketika per seratusan, berarti dia di posisi ini ya. Ya, berarti di belakang koma itu harus ada 2 angka ya, digit. Nah, maka disuruh perseratusan terdekat berapa? Ya, berarti karena ini adalah, kita lihatnya di bilangan yang di belakangnya. Berarti 7. 7 ini kan berarti tambah 1 untuk ke depannya ya. Berarti 27654,65. Selanjutnya coba kita analisis ya, apa sih yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran desimal di sekolah dasar. Oke, yang pertama ada siswa itu kurang memahami makna 2,25 sama 2/4 itu sebenarnya adalah pernyataan yang sama. Nah, tapi terkadang siswa lebih mengenal pecahan ya daripada desimal. Jadi ketika ada 2,25, nah sebenarnya itu kan senilai 2,25 itu ya sama dengan 2/1/4. 2,25 itu kan sama dengan 2/1/4 ya. Karena dari mana? 2 ditambah 1/4 atau 2 ditambah 0,25 seperti itu ya. Nah,
Lambang desimal dan pecahan itu dua sistem lambang yang berbeda. Memang lambangnya berbeda, tetapi dia itu mempunyai makna yang sama, ya. Karena di dalam desimal itu sebenarnya juga adalah bilangan pecahan atau rasional yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Jadi persamaannya adalah kedua-duanya menyatakan pecahan dan desimal adalah bilangan rasional, ya. Nah, selanjutnya banyak siswa yang belum memahami translasi kesejajaran perhitungan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita menghitung 2/10 tambah 2 per ini sama dengan 5/10, itu sebenarnya sama dengan ketika kita mencari dengan desimal 0,2 tambah 0,3 sama dengan 0,5. Yang ketiga, banyak siswa yang belum terampil untuk menjumlahkan pecahan desimal yang bersusun, ya. Nah, jadi ketika ada penjumlahan bersusun yang desimal itu kan komanya harus diurutkan, ya. Tapi ketika konsep mengerjakan konsep awal, maka kita bisa menggunakan sebagaimana pecahan, ya. Jadi kalau 0,5 itu sama dengan 1/2. Ini dari mana? Dari gambar yang kayak gini kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, siswa yang belum tampil mengganti nama pecahan menjadi desimal. Jadi sebenarnya kalau ada berapa pecahan dari 2/5 misalnya, dia bingung. 2/5, biasanya ini kali 2 kali 2 biar sama dengan 4, CD 10, jadinya 0,4. Tapi kan bisa juga dengan pembagian. Jadi 2 dibagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa 0, kasih koma, ini kasih 0 gitu kan. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20. 0. Nah, sebenarnya kan sama. 5, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengalihkan desimal. Nah, ini. 0,5 dikalikan 0,45, jadinya berapa? Ya, masih kesulitan. Jadi kita perlu melatih, ya. Matematika karena keterampilan maka harus dilatih sering dilatih. Kemudian juga terkait sama bagian. Bagaimana kalau 0,5 dibagi 0,2? Kalau misalnya siswa itu kesulitan dalam menggunakan desimal, maka dia bisa menyelesaikan dengan pecahan, ya. Contoh-contoh yang terkait dengan perluasan desimal, ya. Nah, di sini misalnya 15 adalah berapa persen dari 25? Yang kedua, 18 adalah 40% dari berapa? Nah, kita coba ya untuk nomor 1. Kita coba ketika 15 itu berapa persen dari 25? Nah, bagaimana cara mencari hasil dari pertanyaan itu? Maka kita dikatakan 15 itu sama dengan titik-titik persen dikalikan 25, gini ya. Nah, maka kita bisa katakan bahwa kalau 15 itu di sini per 25, maka sama dengan titik-titik ini per 100. Dari mana? Karena di sini 0% ini kan per 100. Gitu ya. Nah, 15 bagi 25 bisa disederhanakan menjadi, boleh disederhanakan menjadi 3/25.
5. Boleh ya. Atau bisa juga kalau kita tidak menyederhanakan berarti mengalihkan gini. Ketika ini pakai perbandingan ya. Ini dikalikan berapa biar 100 kan 4. Berarti ini juga kali 4. Berarti ini 60. Nah, ketika 60 per 100 itu berapa? Berarti 60%. Ya, ini contohnya. Kemudian yang kedua, ya sebentar. Yang kedua 18 itu 40% dari berapa? 40% dari titik-titik gitu ya. Ya sama, maka 18 itu kita nyatakan berarti sama dengan 40% kali titik-titik. Maka 18 sama dengan 40 per 100 kali titik-titik gitu kan. Nah, dari sini dikatakan bahwa 18 ini kan sama dengan titik-titik per 100 kali 40. Tidak usah bingung karena ini titik-titiknya katakanlah biasanya kita buat X ya, tapi ini kita buat titik-titik saja. Tinggal dirubah di geser. Maka dari sini kelihatan kalau 18 di sini per 40 itu sama dengan titik-titik sini per 100 ya. Nah, kalau sudah ini kan ke sana itu kan berarti kali 2,5. Maka ini kalikan 2,5. Berapa 18 kali 2,5? Diperolehlah 45. Nah, jadi dari sini kita bawa ke bawah ya. Di sini 18 itu merupakan 40% dari 45. Nah, seperti ini ya. Nah, soal-soal seperti inilah yang sering keluar ketika tes CPNS atau bahkan tes TKDA ya, terkait sama tes uji numerik. Oke, selanjutnya di sini carilah 20% dari 25. Nah, kalau ini kan kalian mudah ya, berarti 20% kali 25. Berarti kan tinggal 20 per 100 dikalikan 25. Ya. Nah, sini bisa menjadi 2 kali 25 berarti 500 per 100. Nah, dari sini berarti berapa? Ada 5. Jadi 20% dari 25 adalah sama dengan 5. Ya. Nah, yang keempat ketika dia dalam bentuk soal cerita. Suatu toko memberikan potongan harganya 25%. Jika harga satu baju adalah 60.000, maka seorang harus membayar berapa untuk membeli satu baju itu. Nah, ini ketika ada diskon, pesan-pesan ini pastinya sudah harus tahu. 25% dikali 25 per 100 dikalikan 60.000. Oke. Dari sini kelihatan bahwa 3 per 4 kali 60.000. Akhirnya berapa? 45.000 yang harus dibayar karena dia mendapatkan potongan. Selanjutnya kita akan mengetahui ya, istilahnya belajar terkait apa sih bedanya pecahan, rasio, sama proporsi. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau rasio itu suatu perbandingan sama ya, bagian dari keseluruhan. Tetapi kalau pecahan itu rasio, tapi rasio bukan pecahan. Jadi seperti ini misalnya ya, rasio 5 dengan 0 boleh, tetapi kalau pecahan 5 per 0 tidak boleh. Nah, contohnya misalnya ada sebuah
kelereng 15 ya, bukan sebuah, maksudnya sejumlah 15 kelereng. 5 kelerengnya merah, 10 kelerengnya putih. Kalau rasio kelereng merah terhadap keseluruhan itu kan 5 di 15 atau 1/3. Nah, perbandingan banyak kelereng merah terhadap kelereng putih itu bukan merupakan suatu pecahan, tapi merupakan rasio. Ketika rasio itu justru misalnya 2/3, itu bukan 2 bagian dari 3, bukan. Kalau rasio, ya istilahnya kayak perbandingan ya rasio. Tetapi kalau dikatakan pecahan 2/3 itu berarti ada 3, terus ini ada 2 arsiran gitu. Tapi kalau di rasio 2/3, itu bisa dikatakan bahwa misalnya di sini adalah 20, di sini ada 30, kayak gitu. Bukan 20 bagian dari 30 bagian, bukan. Ya. Tapi di sini ada proporsi. Kalau proporsi itu pernyataan yang menyatakan kesamaan dua rasio. Jadi kayak perbandingan senilai. Nah, ini yang dimaksud dengan proporsi. Nah, tapi proporsi ini bukan dikatakan sebagai pecahan yang senilai lain ya di sini. Kalau proporsi ini konsepnya beda dengan pecahan senilai. Kalau pecahan senilai berarti 25 itu ya sama dengan 6/15 kayak gitu, karena ekivalen sama. Tapi ketika proporsi ini mempunyai makna yang beda, bukan sama. Ya, itu yang sudah kita pelajari kali ini terkait sama pecahan ya, bagaimana membuat desimal, bagaimana membuat pecahannya, operasinya, dan lain-lain. Ini konsep-konsep yang memang belum, mungkin ada yang belum kita tahu. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Silakan nanti latihan melalui Google Form atau petunjuk yang sudah disampaikan di grup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.